Dari Jalan Pasukan Ngelawi 98,8 Citra FM Wonosobo banget Sobat Citra. Masih bersama Ricky Bisana dan tentunya masih bersama Mbak Nadia dan Mas Agil ya. Kita di sajian spesial Talkshow bersama Kapal Wonosobo ya. Dan banyak ilmu juga yang kita dapatkan ya untuk hari ini Sobat Citra tentang narkoba gitu ya. Nah ini dampak-dampak dari narkoba sendiri gitu ya. Ini ternyata banyak banget gitu ya Mbak Nadia gitu ya. Dan sebenarnya untuk narkoba sendiri ini adalah tadi udah disebutkan bahwa narkoba ini kalau misalnya sesuai resep dokter ini bisa menjadi pengobatan gitu ya, obat gitu. Cuman kalau misalnya disalahgunakan ini bisa berbahaya gitu ya. Nah untuk bahayanya sendiri dari narkoba ini apa Mbak Nadia? Bahayanya itu banyak banget ya. Contohnya itu kalau dari fisik itu bisa menimbulkan dehidrasi. Nah, penyalahgunaan zat tersebut itu menyebabkan keseimbangan elektrolit di dalam tubuh itu berkurang. Nah, akibatnya badan atau tubuh itu akan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh itu akan mengalami kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku menjadi lebih agresif dan rasa sesak pada bagian dada. Nah, jangka panjang dalam dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Lalu yang kedua itu dapat menimbulkan halusinasi. Dalam dosis yang berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebihan, lalu gangguan kecemasan. Nah, apabila pemakaian secara berlangsung lama, juga dapat mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus. Lalu yang ketiga itu dapat menimbulkan penurunan tingkat kesadaran. Nah, pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebihan, efeknya juga dapat membuat tubuh terlalu rileks, sehingga kesadaran di dalam tubuh itu berkurang secara drastis. Beberapa kasus juga si pecandu itu tidur secara terus-menerus tanpa bangun, jadi susah dibangunkan. Iya, benar. Ngeri juga ya. Iya. Kalau mau sekolah kan juga kalau susah dibangunin kan jadi nggak sekolah gitu. Jadi putri tidur. Iya. Ada lagi ini untuk terus juga ada gangguan kualitas hidup, yaitu bahaya narkoba bukannya hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh, penggunaan obat-obatan tersebut juga mempengaruhi kualitas hidup, misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum. Terus yang selanjutnya menyebabkan kematian. Nah, dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu, opium dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkotika. Nyawa menjadi taruhannya itu, Mas. Iya, ngeri juga ya. Sampai kalau misalnya dampak paling buruknya nih bisa menyebabkan kematian gitu ya untuk penggunaan yang sampai overdosis juga gitu ya. Jadi banyak sekali hal-hal negatifnya, makanya kita harus menjauhi narkoba gitu ya. Harus banget. Itu harus banget itu. Oke, dan untuk hari ini kan spesial banget ya di 17 Agustus ya. Ini apa yang pengen diucapkan sama Kapa ini, terutama untuk ketua dan wakil ketuanya nih. Untuk anak muda Wonosobo ya tentunya ya. Dari aku dulu mungkin ya. Pesan aku sih terus semangat ya dalam menghadapi, karena sekarang kan kita sedang merayakan ulang tahun kemerdekaan Indonesia di masa pandemi. Tetap semangat karena masa depan Indonesia itu tuh ada di tangan anak bangsa. Jangan sampai di masa seperti ini justru semangat kita tuh jadi berkurang. Justru di saat seperti ini tuh kita harus meningkatkan semangat kita, harus menjaga kesehatan. Karena di saat-saat seperti ini tuh tugas kita sebagai generasi muda, sebagai penerus bangsa itu untuk membangkitkan semangat Indonesia lah. Dan juga pesan dari aku sih, bangkitkan semangat kemerdekaan. Mari kita sambut kemerdekaan ini dengan semangat anti narkoba. Nah, jadi janganlah sekali-kali kalian mendekati narkoba, mencoba narkoba, janganlah intinya. Iya, begitu ya. Soalnya kan Indonesia ini bisa maju karena nanti generasi mudanya juga ini ya sehat-sehat gitu ya, tanpa narkoba gitu kan. Tapi kalau udah kecanduan narkoba kan jadi
loyo dan sebagainya, kita udah disebutkan ya, kualitas jadi berkurang. hidupnya juga berkurang gitu ya. Oke, kalau dari saya pesan buat teman-teman semua yang di luar sana, ya kita janganlah mendekati narkoba apapun itu jenisnya, karena itu sangat mengganggu untuk kualitas hidup kita, untuk masa depan kita, untuk anak cucu kita, dan kita sendiri juga ya sadar akan bahaya narkoba. Itulah menyebabkan apa aja yang tadi udah disebutkan, apa aja dampaknya gitu. Ya jangan sekali-kali mendekati narkoba gitulah. Iya gitu ya. Nah kalau menurut Mas Agil sama Mbak Nadia nih ya, orang yang udah udah kecanduan narkoba gitu atau pecandu gitu ya, mungkin menimbulkan gejala-gejala fisik gitu nggak sih? Iya, itu bakal ada gejala-gejala kayak perubahan fisik, diantaranya itu yang pertama mata menjadi merah dan pupil mata itu mengecil atau membesar. Lalu yang kedua perubahan pola makan atau pola tidur ya, karena efek dari narkoba jadi kualitas tidur juga menurun. Dan ketiga itu penurunan atau peningkatan berat badan secara drastis dalam waktu singkat. Yang keempat sering kelelahan atau justru sangat bertenaga dan tidak bisa diam. Lalu yang kelima sulit atau bahkan tidak bisa tidur. Yang keenam, perubahan pada penampilan fisik atau ketidakpedulian terhadap penampilan. Jadi penampilannya itu semacam berantakan lah jadi. Lalu sering mimisan, batuk yang tidak kunjung sembuh, dan mengalami kejang tanpa adanya riwayat epilepsi. Iya, jadi banyak banget ya yang bisa dilihat gitu ya. Nah, kalau Mas Agil ya, kalau lihat yang kayak gini gimana nih? Apa yang mau dilakukan ini? Sebagai ketua KAPA ini. Kalau yang dilakukan gimana ya? Kita ya kayak apa ya? Kan kita kan mensosialisasikan gitu ya. Mensosialisasikan kepada teman-teman gitu kalau narkoba itu sangat berbahaya gitu loh. Kita ya teman-teman jangan menggunakan narkoba gitulah. Ya, yang pertama sih kita tanya dulu mungkin ya. Ini kamu kenapa? Jangan kan bisa jadi tanda-tanda ini tuh cuman kelelahan atau gitu. masuk angin gitu kan. Jangan langsung mendeskripsikan kalau itu menggunakan narkoba gitu. Kalau misalnya ternyata dia benar menggunakan, ya kita serahkan ke pihak yang berwajib. Karena tugas kita di sini adalah mencegah, bukan menangani, begitu. Iya, begitu ya. Kalau misalnya ada temen nih, gitu ya, ketahuan nih pakai narkoba misalnya gitu ya. Ini kalau Mbak Nadia apa nih? Apakah langsung lapor polisi atau mungkin dikasih saran dulu atau gimana nih sebagai anggota KAPA nih? Ya, yang pertama pasti kita dekati ya. Jangan malah mendiskriminasikan dia. Kita dekati dulu, kita rangkul. Pasti orang-orang yang menggunakan narkoba ini tuh mempunyai masalah. Nggak mungkin orang menggunakan narkoba tanpa punya masalah, tanpa kayak gabut nih nyoba narkoba aja. Kan nggak mungkin gitu. Pasti kan ada masalahnya, kita tanyain kamu kenapa, siapa tahu kita bisa bantu. Tapi kalau misalnya untuk karena orang sekali mencoba itu susah untuk berhenti. Jadi kalau untuk berhenti itu butuh pengawasan ke pihak-pihak yang lebih tahu lah tentang masalah ini. Iya, oke ya. Jadi setelah kita tahu gitu tentang bahaya narkoba, terusan apa yang bisa ditimbulkan, efek-efek negatif yang ditimbulkan sama narkoba, bahkan sampai menyebabkan kematian gitu ya. Semoga untuk anak-anak muda Wonosobo dan siapapun lah ya, semua pendengar Cita FM Wonosobo jangan sampai mendekati narkoba gitu ya. Bener. Oke, dan ini untuk anak-anak KAPA sendiri ini biasanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan apa nih dari sekian banyak personil nih? Mas Agil kalau kegiatan itu seperti kayak sosialisasi, terus ada juga kayak rapat. Tapi kalau sekarang kan lagi ada pandemi gitu ya, jadi kalau soal rapat-rapat itu ditiadakan dulu, paling rapatnya itu di Zoom gitu. Secara virtual gitu ya. Oke, kalau biasanya kalau nggak ada COVID nih biasanya yang dilakukan KAPA ini banyak kali di luar ya mungkin ya. Iya. Jadi yang dilakukan KAPA itu kita bukan cuma edukasi atau sosialisasi, tapi misalkan nih kita melakukan contohnya salah satu kegiatan kita yaitu kita melakukan donasi dan sedekah buku di salah satu perpustakaan desa di Bakalan. Jadi kegiatan kita bukan cuma edukasi, tapi kita juga melakukan kegiatan kemanusiaan juga. Jadi
ketika kita edukasi, kita juga memberi sesuatu lah kepada mereka, atau juga kita melakukan baksos, memberi sembako, memberi donasi ke sebuah panti asuhan. Jadi nanti di sana kita juga melakukan edukasi ke anak-anak yang di sana tentang bahaya merokok, tentang pengenalan apa itu narkoba. Jadi penanaman sejak dini, karena kan rata-rata di panti asuhan kan anak-anaknya masih usia SD, masih di bawah usia 15 tahun lah. Jadi selama di lapangan gitu pernah ada ini nggak pengalaman tersendiri gitu ketika melihat anak SD kok sudah ngerokok gitu, gimana? Pernah? Oh, kalau itu pernah Mas. Itu di mana lupa ya, itu pernah lihat anak SD itu masih seumuran kelas 4 sampai 5 SD itu lagi merokok gitu bareng-bareng sama temennya, joinan gitu Mas. Aduh, itu kurang baik itu sih, sama itu juga kurang pengawasan dari orang tua juga kalau seperti itu ya Mas ya. Bimbingan dari orang tua juga sih. Tapi pernah juga kita untuk hal yang positifnya kita melakukan edukasi ke salah satu perpustakaan desa. Nah, di situ anak-anaknya itu tuh dilalah mendengarkan secara saksama, serius mendengarkan. Nah, terus tuh orang tua dari anak ini kebetulan merokok. Besoknya orang tuanya ini tuh laporan ke pengurus perpustakaannya kalau rokoknya ini disembunyikan oleh anaknya itu. Dia bilang ke bapaknya kalau merokok itu nggak boleh, merokok itu bahaya, memberi penyakit gitu, karena setelah kita jelaskan. Jadi ini merupakan contoh kalau ternyata edukasi kita tuh berhasil gitu loh. Iya, jadi banyak banget pengalaman yang udah didapatkan gitu ya. Iya, mungkin untuk Sobat Citra yang masih seumuran sama Mbak Nadia sama Mas Agil nih pengen banget deh ikutan KAPA, ini gimana caranya sih? Terus kalau di KAPA tuh dibatasin nggak sih untuk berapa personil gitu? Enggak ya, kita di sini KAPA sangat membuka lebar pintu kita. Siapa aja yang mau join silahkan. Kami membuka kita tidak menentukan kriteria anggota KAPA harus seperti apa. Intinya siapa saja yang berminat, yang ingin bergabung, yang ingin melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lah untuk sekitar, untuk masyarakat sekitar. Kami sangat membuka lebar. Bisa kalian pasti mungkin ada yang sekolahnya itu ada KAPA ya, mungkin nanti bisa menghubungi KAPA pihak sekolah, terus nanti bisa mengajukan ke Kesbang, dan juga mungkin bisa mendaftar secara langsung, nanti menghubungi Instagram KAPA yaitu kapa.wonosobo, nanti bisa DM, adminnya bakal menjawab pas respon. Sesimpel itu gitu ya, bisa gabung langsung sama KAPA ya. Kapanpun, gak ada tes apapun. Selalu welcome ya Net ya. Iya, selalu welcome. Selalu welcome ya. Ada tambahan dari Mas Agil sebagai ketua nih untuk jadi KAPA nih harus gimana? Ya, gak ada kriteria sih. Kalau mau masuk KAPA itu yang penting kita konsisten aja. Kita punya niat gitulah, mau berkegiatan KAPA gitu. Iya, otomatis kegiatannya juga banyak banget yang positif ya. Iya. Tentunya banyak banget hal-hal yang didapatkan ya, hal positif yang didapatkan ketika sudah menjadi anggota KAPA ya. Nanti bisa sharing ya. Iya, dapat ilmu juga. Dapat ilmu ya. Oke, jadi jangan kemana-mana Sobat Citra, terus stay tune di 98.8 Citra FM Moso banget. Masih satu season lagi, tetap stay tune di 98.8 Citra FM bersama Ricky Bibisana dan juga bersama Mbak Nadia dan Mas Agil. Jangan kemana-mana.